Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini Bu Moni akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin atau vegetatif. Anak-anak, perkembangbiakan vegetatif yakni merupakan suatu perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakannya secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Di dalam perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yakni ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami yakni tanpa melibatkan campur tangan manusia. Berikut contoh dari vegetatif alami yang pertama. Kotak spora atau sporangium akan pecah. Lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Nah, spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora memiliki fungsinya yang mirip dengan biji. Contoh spora di sini yakni pakis. Pada tumbuhan pakis, pada daunnya terdapat sporangium. Oke anak-anak, contoh vegetatif alami yang kedua yakni tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya yakni pada pisang dan bambu. Contoh yang ketiga dari vegetatif alami yaitu umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh pada umbi batang yakni pada kentang. Nah, kalian ketika menanam kentang, tumbuh tunas-tunas baru yang akan menjadi pohon kentang. Contoh yang keempat yaitu umbi lapis, yakni lapisan-lapisan daun atau susunan-susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan juga tumbuhan di dalam tanah. Contoh dari umbi lapis yakni bawang merah dan juga bombay. Ketika kalian menanam bawang di rumah, adik-adik kalian bisa menggunakan media air atau pupuk atau tanah. Nanti bawang akan menumbuhkan tunas baru seperti gambar berikut. Oke, contoh vegetatif alami selanjutnya yakni akar tinggal atau rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Berbentuk mirip dengan akar atau berbuku-buku beruas-ruas. Contoh dari rizom yakni berupa berupa kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, cara menanamnya yaitu kita ketika ingin menanam tanaman baru, kita bisa memotong sedikit dari tanamannya. Misalnya lengkuas, berarti kita potong sedikit dan ditanam kembali ke dalam tanah. Oke anak-anak, masih semangat? Kita lanjut ke poin kedua yakni vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Oke anak-anak, contoh vegetatif buatan yang pertama yaitu cangkok. Cangkok yakni mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Contohnya yakni ada apel, mangga, dan nangka. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Yang pertama yaitu kalian bisa mengupas kulit dari batangnya. Yang kedua, bisa membungkus dengan tanah humus, sehingga akar akan tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Oke anak-anak, contoh yang kedua yakni stek. Memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Oke, langkah-langkah yang pertama, batang singkong kalian potong lalu ditancapkan ke dalam tanah. Yang kedua, nanti batangnya akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman baru. Contoh selanjutnya yakni adalah sambung. Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Yakni contohnya pada gambar batang mawar yang nantinya akan disambungkan dan diikat dengan baik dan dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya yakni hasil penyambungan dari mawar merah dan mawar putih.
Contoh yang terakhir yaitu runduk. Runduk adalah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya yakni pada buah apel dan stroberi. Langkahnya yakni ketika tanaman dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika tumbuh akan dipotong dan kemudian dipisah agar menjadi tanaman baru. Oke anak-anakku kelas 6, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Monila ada soal. Sebutkan tanaman vegetatif alami dan vegetatif buatan yang ada di lingkungan rumah kalian. Disebutkan, ditulis di buku tulis IPA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.